sama-sama 50%. Jadi sudah beda lagi. Nanti yang utama juga sudah beda lagi Bapak Ibu. Jadi yang pertama ke muda, semua soalnya 100% apa Bapak Ibu? SCT. Jadi semua adalah tulis, sedangkan yang muda ke madya adalah tes tulis dan isi. Yang hati-hati adalah isi Bapak Ibu. Yang hati-hati tolong nanti harus hati-hati ketika menjawab. Jadwalnya ini Bapak Ibu untuk yang guru muda ke madya. Jadi pendaftarannya awalnya sama. Coaching kliniknya nanti tanggal 23 Juni. Sama. Tes tulisnya beda. Tes tulisnya tanggal itu Bapak Ibu 26 sampai 27 Juni. Kemudian kan ada dua, IC-nya tanggal 3 sampai 7 Juli, kemudian pengolahnya 1 sampai 3 Agustus, pengumumannya tanggal 7 Agustus. Jadi ada dua nanti yang disiapkan teman-teman yang muda ke madya. Nanti ada tes tulis, ibaratnya di pengalaman nanti. Setelah tes tulis, Bapak Ibu nanti akan dilanjutkan di tanggal 3 sampai 7 Juli. Entah nanti jadwalnya kapan, panjenengan adalah mengerjakan tes apa Bapak Ibu? IC. Jadi ini yang membedakan antara muda ke madya dan pertama ke muda. Sedangkan yang diujikan sama. Bedanya hanya model soalnya saja. Ini sama, Bapak Ibu sama. Jadi sama teman-teman yang ini. Kemudian ini juga sama tadi. Nah ini Bapak Ibu untuk guru ahli muda ke madya, jumlah soalnya beda SCT. Berapa soal Bapak Ibu? 105 soal. 105 soal. Kalau yang teman-teman yang pertama tadi berapa soal? 79, waktunya 100, itu tadi 20 menit. 100 menit. Sedangkan untuk yang teman-teman muda ke madya, soalnya 105, pilihannya sama-sama 4-nya, waktunya 150 menit. Jadi ini Bapak Ibu, yang ini sama, ini juga sama. Nah ini Bapak Ibu rinciannya nanti, ini yang teman-teman yang nomor 6. Jadi tata tertib yang nomor 6 Bapak Ibu, ini untuk yang teman-teman utama yang madya. Jadi durasinya 105 soal, 150 menit. Jadi kurang lebih ya 1,5 menit nanti teman-teman. Kemudian ini yang tes IC. Nah ini yang harus hati-hati. Tes IC Bapak Ibu, jumlah soalnya ada 13. Setiap pertanyaan IC terdiri dari 3 sampai 4 pertanyaan lanjutan. Padahal jumlahnya telulas. Telulas enek telu utawa papat. Lek dipene telu berarti enek 39 soal. Lek dipene papat berarti enek 52 soal. Isinya ini. Jadi semakin banyak peserta diminta untuk menjawab setiap pertanyaan isi dengan spesifik dan detail sesuai dengan pengalaman peserta yang sudah dialami. Artinya spesifik apa Bapak Ibu? Spesifik itu jawabannya
bisa memberikan solusi terhadap masalah yang ada di soal. Kok spesifik? Artinya jitu untuk bisa memecahkan permasalahan. Jadi Bapak Ibu nanti akan ditanya di konfirmasi ketika ada sebuah kasus, bagaimana Bapak Ibu memberikan saran, memberikan respon, tanggapan yang bisa menyedihkan soal. Sehingga pesan saya Bapak Ibu, baik itu soal SJP maupun soal IC, tugas Bapak Ibu nomor 1 adalah menemukan masalah utama. Jadi menemukan masalah utama yang ada di soal, yang ada di situasi, yang ada di IC. Jadi nomor 1 cari masalah, menemukan masalah yang paling esensial. Setelah menemukan masalah yang paling esensial, baru menemukan solusi. Solusi bisa lebih dari satu, tetapi kalau yang diminta hanya satu yang terbaik, ya tuliskan salah satu solusi menurut Bapak Ibu yang terbaik. Kalau Bapak Ibu sampai guru ahli madya belum dikonfirmasi, nanti bedanya kalau yang utama masih ada namanya wawancara. Jadi bedanya itu. Jadi kalau yang utama ada wawancara Bapak Ibu, yang diwawancara apa? Hasil jawaban Bapak Ibu dikonfirmasi. Jadi seperti itu. Jadi sangat beda semua. Kemudian yang berikutnya, setelah selesai menjawab satu pertanyaan, jadi setiap satu pertanyaan peserta diminta untuk mengklik simpan. Tolong jawaban disimpan setiap nomor, jangan menunggu sampai selesai. Setiap nomor langsung disimpan. Waktu maksimum mengerjakan 150 menit. Apabila peserta sudah selesai, bisa mengklik kumpulkan. Nanti akan ada menu kumpulkan, tinggal Bapak Ibu klik kumpulkan, sudah selesai. Jadi ini nanti Bapak Ibu yang membedakan antara teman-teman yang pertama ke muda dan muda ke madya. Ini untuk yang tes IC, ketentuannya Bapak Ibu tata tertibnya, jadi sudah ada semuanya. Peserta yang tidak mengikuti tes SJP tidak bisa ikut IC. Jadi yang muda ke madya wajib, kedua-duanya ini wajib diikuti. Jadi yang pertama harus ikut SJP dulu, baru kalau SJP selesai ikut IC. Tidak ikut SJP tidak bisa otomatis ikut apa Bapak Ibu IC. Tentu pastikan schedule yang kami sampaikan tadi bisa dilaksanakan semuanya. Toleransi keterlambatan 15 menit, durasinya 150 sama. Nomor 5 Bapak Ibu, peserta yang tidak hadir sampai batas toleransi keterlambatan dan tidak menghubungi panitia, maka akan didiskualifikasi. Peserta dilarang merekam, mengambil gambar, mencatat maupun menyebarluaskan. Sama. Ini Bapak Ibu nanti aturan IC seperti ini, Bapak Ibu nanti langkah-langkahnya. Kemudian panduan ini tolong dibaca nanti Bapak Ibu ya. Panduan ini sangat penting sekali, harus Bapak Ibu pahami semuanya. Nomor 1, jawab pertanyaan dengan spesifik dan detail untuk memudahkan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengalaman. Ditolong Bapak Ibu, pertanyaan isi pasti terkait dengan
kurikulum vitae Bapak Ibu. Jawablah pertanyaan yang sesuai dengan kejadian peristiwa yang pernah Bapak Ibu alami. Jangan menuliskan hal-hal yang di luar pengalaman. Jawab pertanyaan atau kejadian peristiwa yang paling baru. Jadi yang ditulis nanti yang terbaru, yang terkini, atau maksimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tadi sudah saya awali. Jadi nanti yang ditanyakan di pengalaman di IC, Bapak Ibu tolong yang ditulis adalah 3 tahun terakhir. Dimulai dari yang terkini, kemudian paling bawah itu yang 3 tahun terakhir. Jadi tidak usah menceritakan yang masa lalu. Wah, dulu sebenarnya saya pernah jadi guru teladan. Wis 20 tahun kepungkur, wis ora usah diceritane. Saiki padahal yang akan dipotret adalah dari pertama ke muda, dari muda ke dewasa remaja. Jadi tolong ini nanti sebagai rujukan. Jawab pertanyaan dengan jujur, berpikir positif mengenai diri Anda sendiri. Sehingga pertanyaan sudah semua terkait dengan pengalaman Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu saja. Sehingga tidak perlu Bapak Ibu belajar lagi, tidak perlu. Pokoknya pengalaman semua yang ditanyakan. Semua jawaban benar. Hal yang tiga yang perlu diperhatikan, ini Bapak Ibu, hindari menjawab tidak sesuai dengan apa yang pernah Anda lakukan. Jadi ora sak jawab, ora sak ngelamun, jawaban yang tidak ada buktinya. Semua jawaban harus berbasis bukti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kemarin Mbak Ririn mungkin sudah menyampaikan, tolong dupaknya di-upload di Simas Iban. Dari jumpa Bapak Ibu nanti akan terlihat semuanya, Jadi tolong Bapak Ibu semuanya ketika nanti mengisi data harus berbasis data, berbasis informasi. Hindari menjawab secara teoritis. Wis boten payu Bapak Ibu. Harus berbasis data. Semua harus berbasis data. Tidak boleh menjawab secara teoritis berdasarkan pendapat atau harapan. Contoh, misalkan sebenarnya tahun ini saya akan mengikuti. Nah, itu harapan Bapak Ibu. Ya panjenengan hujannya tegas. Tahun 2023 di bulan Januari saya mengikuti diklat ini. Alokasi waktu, tempatnya di sini, hasilnya. Itu namanya jawaban pasti. Real. Jangan PHP Bapak Ibu. Tidak boleh teori, tidak boleh. Menurut pendapat, nah tidak boleh Bapak Ibu. Harus apa yang Anda lakukan. Nomor 3, awas nomor 3 teman-teman IC yang mudah ke madya, hindari mengutip jawaban dari jurnal, buku bacaan atau materi lain sehingga tidak mempresentasikan pengalaman. Jadi jangan coba-coba mengutip dari buku, dari jurnal atau dari manapun, pasti akan kelihatan. Contoh, jawabannya kudu nih patang larik. Nah kok panjenengan sekian detik selesai, pasti akan terdeteksi. Tahu maksud saya Bapak Ibu? Pasti akan diketahui. Mau ngetik sendiri loh Bapak Ibu, ngetik sekian baris, lah kok sekian detik selesai, berarti pasti akan terdeteksi. Pasti memindahkan dari sumber lain dimasukkan di sana.
Nah, copy paste itu tolong dihindari. Oleh karena itu hal-hal semacam ini teman-teman harus hati-hati. Insya Allah pokoknya Bapak Ibu mengikuti petunjuk ini tidak ada yang sulit. Kementerian sudah berkali-kali mengadakan uji kompetensi, sudah berkali-kali, ini tidak hanya ini saja. Kebetulan Koroko jatuhnya ini, jadi sudah beberapa periode ini. Jadi tolong teman-teman nanti ini yang harus kita laksanakan. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu materi saya kirim. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita praktek, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Sitip dari SDN 5 Juluk, Kecamatan Soko. Pertanyaan saya pertama tadi terkait dengan pakaian. Jadi saya melihat untuk yang perempuan itu tidak berkena, tidak memakai mukena tertentu, itu seperti apa penjelasannya. Kemudian yang kedua, karena ini ujian dilaksanakan secara daring, terutama kami yang di desa itu bisa jadi terkendala mati lampu. Apabila terjadi hal yang seperti itu, bagaimana kelanjutannya? Kemudian yang ketiga, karena ini sebuah uji kompetensi, tentunya ada passing grade yang harus dipenuhi oleh peserta. Apakah itu sudah ada bocorannya atau belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sigit. Jadi yang pertama Bapak Ibu kaitannya dengan tata tertib tadi di pakaian. Kalau yang putri tidak boleh pakai jilbab, insya Allah boleh Bapak Ibu. Tolong nanti di coaching klinik ya, nanti disampaikan di coaching klinik, insya Allah bisa. Jadi boleh. Kemudian yang kedua kaitannya dengan passing grade itu kalau tidak salah 70 ada di checklist ya. Nilai sekurang-kurangnya minimal kita Bapak Ibu 70. Kalau nanti Bapak Ibu 70 ternyata di tahap ini belum berhasil, insya Allah nanti akan dibuka setiap tahun minimal 2 kali. Ikuti terus pokoknya sampai lulus dan pasti lulus ya. Jadi pasti lulus. Ketika nanti ikut yang kedua tidak usah upload, nanti tinggal mengikuti, datanya sudah terekam semuanya, tinggal mengikuti nanti jadwalnya kapan. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait tentang jaringan ya. Tadi sudah kami sampaikan, karena ini semuanya daring, pastikan nanti tempat uji kompetensi Bapak Ibu cari tempat yang sinyalnya bagus. Monggo nanti apa teman-teman satu kecamatan, mungkin kalau jumlahnya lebih dari satu bisa berkelompok, monggo boleh pilih saja. Nanti di coaching klinik ya, nanti dari kementerian akan ada penjelasan ketika Bapak Ibu sudah datanya diupload dan siapa peserta yang akan ikut pada periode ini, nanti akan ada penjelasan coaching klinik terkait tentang pelaksanaan uji kompetensi. Nah, itu masih tinggi, jadi optimis saja Bapak Ibu, tidak usah khawatir, pasti lulus ya. Jadi pasti lulus. Jadi kami pengalaman menguji teman-teman yang kepala sekolah itu insya Allah semuanya lancar-lancar. Nilai 1, 2 itu ulang lagi. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Kalau sudah tidak ada, mari kita buka Bapak Ibu SIM PKB panjenengan. SIM PKB bisa pakai